buat hal apapun, termasuk hal-hal kecil yang kita pikir nggak apa-apa, padahal itu pintu menuju dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yadikum muslih balakum. Bahkan sekalipun kadang godaan datang lewat hal-hal yang kita anggap nggak apa-apa, kita bilang nggak apa-apa, tapi itu sebenarnya pintu menuju dosa. Nggak apa-apa deh. Kalau untuk yang mungkin lawan jenis, nggak apa-apa deh, awalnya chattingan, kemudian di chatting itu ada flirtingan, rayu-merayu. Setelah itu gimana kalau kita ketemuan? Padahal dari awalnya aja sudah punya potensi membuka pintu menuju zina. Tapi kan syaitan nggak cukup. Kalau syaitan berhasil membuat seorang laki-laki dan perempuan, dia sampai saling rayu-merayu di chatnya, lalu dia berhasil menguji, dia berhasil menggoda di step yang kedua, godaannya berupa datang kopdar. Habis kopdar, setelah itu nggak berhenti sampai kopdar doang, tapi bahkan nanti sampai mereka berzina, waliyadzubillahi min dzalik. Itu kan wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Memang langkah-langkahnya syaitan. Langkah pertama chat, langkah kedua kopdar, langkah ketiga setelah kopdar jadilah mereka saling berpegangan tangan sampai kepada step yang berikutnya. Jadi itu dia nggak cuma satu langkah, tapi khutuwatish syaitan, berlangkah-langkah. Dia nggak terima, syaitan nggak terima kalau nggoda kita satu langkah aja. Nggak terima hadirin kalau cuma satu aja. Dia pasti berlangkah-langkah. Itu syaitan. Tadi dikasih tahu ya hadirin, godaan itu datangnya lewat apapun, termasuk hal-hal yang kecil, dan menurut kita awalannya nggak apa-apa, padahal itu pintu-pintu menuju dosa. Nggak apa-apa, awalannya mungkin kita nggak jujur sama uang 1.000, tapi lama-lama nggak jujur sama uang 50.000, lama-lama nggak jujur sama uang 1 juta, dan seterusnya. Ayat yang ke-22, wala ya'tali ulul fadl minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nih, ini ayat ini yang kemarin saya ceritakan berkenaan sama ketika Bunda Aisyah difitnah, lalu Abu Bakar beliau bilang nggak mau bantu keluarganya yang beliau nafkahkan karena keluarganya ini turut serta menyebarluaskan fitnah terhadap Bunda Aisyah. Makanya ayat ini turun, yaitu ketika, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan memberi bantuan kepada kerabat-kerabatnya. Jadi ayat ini turun berkenaan sama kisahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau kita mendapati ada orang kita bantu lalu dia fitnah kita nggak mau bantu lagi, itu sih wajar ya hadirin. Karena sifat dasarnya manusia gitu. Kamu kok saya baikin, tapi kok kamu malah feedbacknya gitu ke saya. Saya nolong kamu, kenapa kamu fitnah saya? Saya bantu kehidupanmu, saya bayarkan listrikmu, saya bantu belikan berasmu, saya bantu belikan air dan bayarkan PDAM, dan saya bantukan untuk kebutuhan anakmu sekolah, tasnya, bahkan sampai kaos kakinya pun semua alhamdulillah saya yang memfasilitasi, saya yang belikan. Kenapa kamu memfitnah putri saya? Sebagai seorang bapak, kalau putrinya difitnah, apalagi sama pihak yang sering dia bantu, itu sangat wajar. Dia bilang, saya nggak mau bantu kamu lagi, saya nggak akan nolong kamu lagi, saya nggak akan support kamu lagi, saya nggak akan belikan kamu sesuatu lagi, saya nggak akan belikan beras, saya nggak akan belikan saya nggak akan bayarkan PDAM-nya, saya nggak akan bayarkan listriknya rumahmu, saya nggak akan menyekolahkan anakmu, bahkan perintilan-perintilan untuk sekolah anakmu saya nggak mau lagi beliin. Itu tuh wajar, karena buat
baik, tapi dia malah membalas dengan kejahatan, keburukan. Air susu dibalas dengan air got. Air susu dibalas sama air got. Bukan air tuba lagi nih. Air yang sangat keruh. Tapi Allah ngingetin apa? Wala ya'tali ulul fadl. Jangan ada di antara kamu yang Allah berikan fadl, kelebihan. Minkum, dari kalian, wasa'ah, dan keluasan lapangnya rezeki. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Lalu dia nggak mau bantu ulil qurba, orang-orang terdekatnya. Wal masakin, dia nggak mau bantu lagi orang miskin. Wal muhajirin, atau dia nggak mau bantu orang-orang yang hijrah fi sabilillah, di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Lalu Allah bagi tahu, ayat ini turun, Allah kasih win-win solution. Jangan kamu nggak mau bantu, padahal Allah lapangkan rezekimu. Kalau bantu, tetap bantu aja. Terus Allah ngasih tahu, ini beratnya jemaah. Wal ya'fu wal yasfahu. Dan hendaknya kalian itu memaafkan, dan hendaknya kalian itu berlapang dada. Seni dari memaafkan dan berlapang dada, ini seni yang paling berat dan gak mudah. Fal ya'fu wal yasfahu. Fal ya'fu itu maafin, wal yasfahu lapangkan dada kalian. Nanti kita tuh diuji pada saat praktek beneran. Ini kan teori nih. Lapang dada ya, maafin orang ya dengan kesalahannya yang zalim sama kita ya, itu kan teori semua tuh. Yang hadirin. Falyafu wal yasfahu, ini baru teori. Nanti template-nya kita lakukan, kita paste pas kita dapat ujian. Memaafkan siapa yang gak mudah? Bukan memaafkan orang yang gak punya salah. Kita ketemu, lalu orang itu bilang, mohon maaf lahir batin ya mbak. Oh iya sama-sama, mohon maaf lahir batin ya. Itu gampang banget. Kita gak pernah ketemu sama dia, kita gak pernah buat salah sama dia. Tiba-tiba 1 Syawal dia datang, sugeng riyadi sedoyo lepat nyun pangapunten, nggih sami-sami. Itu mah gampang. Kita gak kenal dia, ketemunya setahun sekali, sekali ketemu langsung minta maaf. Tapi falyafu wal yasfahu, nanti teruji pas kita mampu memaafkan orang yang pernah zalim sama kita. Falyafu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah. Nanti baru teruji pas kita nanti memaafkan orang yang jelas-jelas jahat sama kita, zalim sama kita. Orang-orang yang jelas berbuat buruknya sama kita. Orang-orang yang mereka pernah menoreh luka di hati kita sangat dalam. Kita belajar nanti falyafu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Di situ baru kerasa beratnya. Kita dapat apa sih kalau kita maafin? Kita dapat apa kalau kita berlapang dada? Allah bilang, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Nanti kalau kalian maafin orang, Allah pun juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang kita dapat kalau kita maafin orang? Apa yang kita dapat kalau kita berlapang dada? Ternyata lapang dada itu mendatangkan ampunannya Allah. Kemarin saya kayaknya udah nyampein, tapi gak apa-apa diulang. 3 keistimewaan yang akan kita dapat. 3 keistimewaan yang akan kita dapat kalau kita memaafkan kesalahan orang lain. Based on Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Wal ya'fu wal yasfahu, setelah kita maafin orang yang pernah salah dan kita belajar berlapang dada dari semua peristiwa, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hadiah pertama yang orang itu dapat, Allah
maafkan semua kekeliruan. Allah ampunkan semua kesalahan. Jadi kita memaafkan itu dapat apa? Dapat ampunan Allah yang pertama. Dapat maafnya Allah yang pertama. Lalu yang kedua, tuhibbuna. Kita jadi hamba yang makin disayang Allah. Kalau kita disayang manusia, pastilah itu hal yang paling kita suka. Apalah lagi kalau yang mencintai kita ini yang memiliki seluruh alam semesta. Maka tuhibbuna, Allah sangat mencintai. Siapa mereka? Orang-orang yang memaafkan lalu berlapang dada. Lalu yang ketiga, orang-orang yang memaafkan, mereka akan dapat ketenangan yang gak pernah didapat, kecuali kalau mereka memaafkan dan berlapang dada. Dipikir dendam itu yang akan membuat dirinya lebih baik, tapi ternyata setelah waktu berlalu dan kita mulai mencapai apa yang kita mau, lama-lama oh ternyata dendam bukan satu hal yang baik. Yang baik justru berlapang dada lalu memaafkan. Hadirin sekalian dirahmati Allah, masing-masing kita kayaknya punya cerita ya sama tentang sakit hati masing-masing. Pasti punya. Awal-awal kami pindah ke Wonosobo, saya masih ingat sampai hari ini, karena itu peristiwa yang gak mungkin bisa saya lupain. Kalimat yang cukup terngiang-ngiang di telinga. Ketika dulu awal-awal pindah, ada seseorang yang cukup melukai hati kami dengan kalimat-kalimatnya. Dulu kami pikir dengan oke, lihat besok ya, oke, lihat besok ya, oke, lihat besok ya. Dengan kalimat yang kayak gitu, we'll see, I will remember this. Kita lihat ya, saya bakal ingat kalimatnya selama-lamanya. Saya kira dengan kayak gitu, itu membuat kemudian kita jadi apa ya? Ya kayak jadi punya, saya mau balas nih dengan yang lebih baik gitu. Dari kalimat perendahannya, nada bicaranya yang sangat kayak enak banget. Tapi kian kesini, setelah Allah titipkan satu demi satu apa yang mungkin selama ini diinginkan, Allah perkenankan, rasa-rasanya kayaknya udah gak perlu lagi di jamaah menyimpan yang disebut dengan tadi ya dendam, menyimpan sama yang disebut dengan ya udahlah, saya mau buktiin sama dia, itu kayaknya udah gak perlu lagi deh. Seiring berjalan waktu, mungkin pada awal-awalnya oke ya, saya bakal ingat kata-katanya atau dengan kalimat-kalimat yang sejenisnya. Tapi makin kesini, setelah kita tahu Allah udah begitu baik ya sama kita, kayaknya udah gak perlu lagi lah untuk membuktiin sama siapapun. Yang kayak gitu-gitu tuh nanti yang kayak gitu-gitu tuh terkikis sama waktu sendirinya. Ya udah dilepas aja gitu ya mah. Dilepas aja gitu. Udah dengan sendirinya udah lepas aja lah. Lalu mereka-mereka yang bicara toh pun ya udah menjadi, kita bahkan bisa dikatakan berterima kasih karena dengan kalimat itu yang membuat kita makin semangat, kalimat itu yang membuat kita semakin tertrigger untuk jadi hamba yang lebih baik. Tapi saat Allah sudah mengizinkan kita mencapai apa yang mungkin selama ini kita inginkan, nanti perasaan itu tuh hilang dengan sendirinya. Gak perlu lagi marah sama dia, gak perlu lagi dendam sama dia, gak perlu lagi untuk kita mau membuktikan sama dia. Udah, seiring berjalannya waktu terkikis sendirinya. Makanya
bukan dendam yang harusnya dipegang dan dipertahankan. Tapi sebenarnya wal ya'fu wal yasfahu. Ayat ini tuh sebenarnya ayat yang kalau kita pegang erat-erat tuh banyak benernya hadirin. Nyimpen dendam untuk membuktikan, awas ya besok saya buktiin ya begini gini gini. Nanti sering bilang tuh, nggak perlu kok. Bukan cerita kami tapi cerita sosok yang tinggal di Jakarta. Pernah punya cerita, beliau aslinya Malang. Zaman-zaman tahun 90-an motor RE King tuh udah jadi motor cukup lumayan bisa dikatakan idaman. Di tahun itu dia dihina karena nggak punya motor RE King. Miskin banget sih kamu, motor RE King nggak punya kan kamu, miskin sekali kamu. Dia pun akhirnya menerima hinaan itu bahwa dia nggak bisa punya motor RE King tersebut. Sambil dia berjalan memperbaiki dirinya, menambah ilmunya, mengupgrade value dirinya, hingga puluhan tahun berlalu. Dia pun kembali di gang salah satu di rumahnya di Malang. Dia melihat laki-laki yang dulu menghinanya setelah puluhan tahun masih dengan motor RE King-nya, sambil membonceng istrinya yang hamil besar, dan sedangkan Allah berikan kepada beliau yang dulu dihina puluhan tahun lalu kemudahan dengan kendaraan yang prima. Sedih loh jamaah. Kadang-kadang kita sedih loh melihat orang yang dulu menghina kita ternyata hidupnya di situ-situ aja, dan sedangkan yang dihina sudah Allah lebihkan daripada dia yang dulu menghina. Makanya ini value berat besar yang nanti berujung pada kemuliaan siapa-siapa yang bisa mengamalkan nilai ini. Fal ya'fu wal yasfahu. Maafin aja dan berlapang dadalah. Ini ilmu berat banget jamaah. Karena pada prakteknya orang tuh sulit ya memaafkan luka besar yang pernah ditorehkan oleh beberapa pihak lain, itu kan sulit. Termasuk kitanya juga pernah norehin luka ke orang lain kan, dia pun juga sulit memaafkan kita pasti. Kita kan sulit tuh. Tapi ini ilmu yang kalau dipraktekkan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tuh benar terjadi. Dapat ampunan Allah, dapat cintanya Allah. Terus yang ketiga tadi loh hadirin, hidup kita tuh lebih tenang karena kita maafin. Udahlah maafin aja. Tapi kan awalnya berat Ustadz. Memang. Kan tadi makanya kami bilang waktu yang akan beri ruang buat itu semua. Waktu yang akan iya ya, memaafkan ternyata enak. Berjalannya waktu tuh. Waktu yang ngajarin, waktu yang membukakan, waktu yang memberikan. Benar ya, ternyata maafin tuh justru orang yang memaafkan dimuliakan Allah. Bal rafa'ahu Allah, nanti Allah yang rafa', mengangkat derajat-derajatnya. Contoh figur yang jamaah mungkin nggak bisa lagi mendinai bahwa figur ini figur terbaik, Rasulullah Muhammad SAW. Ustaz jangan nyontohin Nabi dong, Nabi kan Rasul, jelas. Hadirin, bukan jangan nyontohin Nabi, tapi kan memang ayatnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di diri Rasulullah itulah suri teladan terbaik. Nabi sosok terbaik dan kita mau belajar. Walaupun kita tahu kita nggak akan bisa menyamai Nabi, tapi belajar dari Nabi. Nabi pernah dijahati verbal non verbal. Nabi memilih jalur ini. Nabi nggak memilih bales, Nabi nggak memilih complaining, Nabi nggak memilih banyak mengomentari, Nabi nggak memilih jalur banyak klarifikasi. Nabi diam, memaafkan berlapang dada. Nabi diam, memaafkan berlapang dada. Sesakit apapun, Nabi memilih itu. Sambil ketika setelah 12 tahun berjuang di kota Mekah, Allah perintahkan hijrah ke Madinah, Nabi membangun peradaban indah di Madinah. Di situ awal titik balik. Nah kadang-kadang perlu juga tuh kita hijrah tuh hadirin. Mungkin hijrah itu bukan harus pindah ya dari Wonosobo, apalagi udah punya settle penghasilan di Wonosobo, kerja juga di Wonosobo. Enggak ya hadirin. Maksudnya hijrahnya bisa jadi dari satu titik ke titik yang lain.
Bisa jadi dari kebiasaan lama menuju kebiasaan-kebiasaan baru. Atau kalau memang makna yang lebih luas, hijrah ya hijrah tempat, hijrah lokasi. Itu boleh jadi menjadi titik balik, pijakan awal untuk seperti Nabi yang awalnya di Mekah kemudian berhijrah ke Madinah, dan di Madinah punya value yang semakin bertambah. Itu hijrah. Nah, balik lagi, Nabi udah ngamalin wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan, setelah dimaafkan ngapain? Berlapang dada. Dengan memaafkan, dengan berlapang dada, hidup lebih tenang, hidup lebih lapang. Kemarin saya dapat cerita dari seorang ibu punya minimarket. Di tahun awal-awal beliau membuka beberapa minimarket di Wonosobo, hampir tiap hari beliau di demo. Pada waktu itu beliau cerita, beliau di demo oleh beberapa orang, tapi nggak nyampe 100 orang datang mendemo. Ini minimarket ini nih merusak A, merusak B, merusak C, dan seterusnya. Ibu ini datang menemui sang pendemo, lalu ibu ini bilang, kenapa? Memangnya nggak boleh, dan seterusnya, di lobi. Dipanggil ke kepolisian, beliau datang menghadap. Udah, pokoknya akhirnya beliau mendoakan, ya Allah, ini aktornya, dalangnya, semua pihak-pihak yang memang tidak suka, hamba sudah maafkan ya Allah. Dan biarkan mereka sehat, hidup bahagia, dan seterusnya. Lalu singkat cerita, dengan izin dan taufik dari Allah, waktu pun berlalu. Dan Allah limpahkan rezeki yang semakin berkelimpahan kepada beliau yang dulu di demo atau dijahati, dizalimi itu. Sedangkan orang-orang yang menjadi aktor intelektual dari hasud dan hasadnya, sampai sekarang beliau menyampaikan ceritanya, hidupnya begitu-begitu aja dan gak berkembang, dan tidak juga lebih baik. Makanya hadirin, nanti kalau hadirin bisa memilih, jadilah orang-orang yang wal ya'fu wal yasfahu, orang-orang yang memaafkan lalu berlapang dada. Jangan malah jadi orang-orang yang punya penyakit hasud, dengki, iri. Nikmat orang lain, alhamdulillah, dia punya nikmat, kita bersyukur juga atas nikmatnya dia. Jangan kita malah hasud, ingin nikmat itu pindah ke kita, jangan. Tapi kalau bisa kita bilang, ya Allah, tahun depan insya Allah giliran saya. Bukan malah, ya Allah, dia kok nikmat banget hidupnya, ya Allah, pindahin dong nikmatnya ke saya. Jangan, tapi bilang, insya Allah nanti sebentar lagi giliran saya. Gitu aja hadirin. Nikmat pasti. Ayat 23. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan dapat azab yang besar. Ini yang kemarin sudah dibahas. Jangan sembarangan menuduh orang lain berbuat zina. Ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Hadirin tuh, besok tangannya, kakinya, lisannya jadi saksi. Jadi kita nggak bisa berkelit. Tangan ini tahu apa yang di-scrollnya, kaki ini tahu kemana dia melangkahnya, lisan ini tahu apa yang dibatinkan dalam hati ataupun apa yang terlontar dijaharkan. Semua nanti jadi saksi. Telinga pun bisa bicara besok. Semuanya bicara dengan pembicaraan sesuai apa yang dia lihat. Perempuan-perempuan yang keji hanya untuk laki-laki yang keji, dan sebaliknya, laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Perhatikan baik-baik kepada semua hadirin yang hadir offline di Masjid Muhammad Al-Fatih ataupun yang online di TikTok, YouTube, Instagram. Ini rumus baku dan template secara umum. Keumuman lafadz berlaku untuk keumuman hal. Di atas keumuman itu ada lagi pengecualian atau pengkhususan. Ada am, ada khas. Kalau kita belajar usulul fiqh atau usul fiqh, nanti ada am, ada khas. Ada keumuman, ada kekhususan.
Ini berlaku untuk keumuman. Secara umum rumusnya ini Al-Baqarah, rumusnya An-Nur ayat 26. Untuk kita yang bukan kita, astagfirullah. Untuk perempuan yang baik-baik, jodohnya adalah laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik jodohnya perempuan yang baik. Sebaliknya, perempuan-perempuan keji jodohnya laki-laki yang keji, dan laki-laki keji jodohnya perempuan-perempuan yang keji. Ini rumusnya berlaku untuk secara keumuman lafadz. Jadi ada am, ada khas. Yang keumuman lafadznya, rumusnya yang baik untuk yang baik, yang keji untuk yang keji. Adalah pengecualian. Itu Asiyah, istrinya Fir'aun, dia solihah, penghuni surga, kok dapat suaminya Fir'aun. Itu Nabi Nuh, dia Nabi, dia Rasul, kok istrinya kayak gitu, kok anaknya kayak gitu. Itu khas, pengecualian. Tapi berlaku secara umum, rumus bakunya apa yang ada di An-Nur ayat 26. Yang keji dapat yang keji, yang baik dapat yang baik. Dan rumus ini tuh berlaku untuk kita secara umum. Jadi untuk kita yang secara umum, template-nya pakai ayat ini dulu. Kalau kita mau jodoh yang baik, berarti kita sibuklah memperbaiki diri. Kalau kita mau dapat yang hafiz Quran, berarti kita sibukkan juga pantaskan diri dengan hafalan-hafalan Quran yang kita punya. Kalau kita mau dapat pasangan yang kaya raya, misalnya kaya hati juga mudah-mudahan, maka seimbangkan juga dengan finansial yang hari ini kita punya. Karena Nabi juga perintahkan loh hadirin, menikah itu bukan sembarang menikah, tapi Nabi juga memberi takaran, Nabi juga sedikit memberi warning. Fankihu ma'akfa aminkum. Kata Nabi, menikahlah kalian dengan yang se-akfa. Apa se-akfa? Akfa aminkum apa? Sekufu atau setara. Jangan jomplang banget. Terlalu jomplang ekonomi, takutnya nanti ada salah satu pihak yang hanya sekedar dianggap numpang hidup. Terlalu jomplang dalam agama misalkan, nanti takut-takut berat nih salah satunya kalau untuk menyeimbangkan. Terlalu jomplang dalam bahasa, didikan kesantunan dan seterusnya, nanti takutnya hanya jadikan samsak ketika dalam pernikahan. Makanya kan Nabi juga perintahkan, sekufu itu ya sekufu iman, sekufu ilmu, sekufu finansial, sekufu harta kekayaan, sekufu cita rasa makanan, bahasa, bahkan kalau bisa sekufu dalam impian-impian dan kesenadaan daily activity dalam kehidupan. Sekufu tuh, dia tahu nih, memang biasanya beliau di bidang sosial, nanti ngerti, faham, oh suami saya itu geraknya memang di bidang sosial, saya ngerti, saya faham. Oh suami saya itu memang beliau habiskan waktu di bidang dakwah misalkan, saya faham. Oh memang pasangan saya itu adalah seorang dokter, saya faham, berarti dokter harus punya waktu kepada pasiennya, saya faham. Nanti sekufu untuk saling memahami itu hadirin. Ini template berlaku secara umum. Mau dapat yang baik, kitanya baik. Jangan harapkan yang baik kalau kitanya masih belum baik. Boleh, Ustadz kan tetap boleh dong. Saya kan masih dalam proses bertaubat, berhijrah, mau pulang ke Allah. Kalau saya misalkan belum dapat yang baik, mesti gini. Kalau saya nggak baik, boleh nggak saya berharap dapat pasangan yang baik? Tentu boleh. Walaupun kita belum baik, walaupun kita masih jauh dari kata baik, tapi kita pengen dapat pasangan yang baik, dapat jodoh yang bisa membimbing, itu boleh nggak? Boleh. Sambil jangan lupakan bahwa berlaku hukum kepantasan. Mau yang baik, fokuskan diri kita jadi yang baik supaya nanti kita pantas dapat yang baik. Karena orang baik itu selektif. Karena orang yang sampai udah pada tahapan-tahapan tertentu, kemarin udah kita bahas juga, mereka nggak sembarang milih, mereka pasti selektif. Mereka memilih dengan jeli siapa orangnya, kemana weekend waktunya dihabiskannya, apa yang dia konsumsi, tausiah mana yang dia dengarkan dalam kesehariannya.
buku-buku apa yang dia baca, lalu gimana circle-nya, siapa teman dekatnya, itu tuh dibahas semua. Orang-orang yang baik, yang keren, mereka tuh milih. Maka kalau kita mau dapatkan orang-orang yang hebat, yang baik, pantaskan kita juga untuk yang jadi seimbang dengannya. Dan kalau kita udah punya azam kita mau sebaik itu, jangan turunkan standar. Kita punya nih target, bismillah saya mau dapat pasangan yang ini kriterianya, menjaga sholat 5 waktunya, mapan secara finansialnya, baik benar secara tahsin, tajwid, bacaan Qurannya, syukur Allah bonuskan punya hafalan 30 juznya, dan segala bentuk macam-macamnya. Weekendnya selalu hadir ke majelis ilmu, setiap hari gak pernah lepas dari majelis ilmu, walaupun lewat live streaming yang dia bisa. Itu tuh jangan turunkan standar. Bermain di standar baik yang sudah kita setting. Jangan turunkan standar. Main di settingan standar baik yang sudah kita setting, sambil kitanya memantaskan diri. Kalau kita mau jodoh di level yang misalkan di level yang segini atau tinggi yang segini nih, sedangkan hari ini kita tahu level kita masih jauh berada di bawah, gimana caranya kita menyetarakan supaya nanti kita bertemu di titik pertemuan yang sekufu. Kita di sini, jodoh yang diimpikan di sini. Ayo upgrade value dirinya agar supaya setara. Sebagaimana Nabi bilang, menikahlah kalian dengan yang sekufu, setara, seimbang. Upgrade value kita sehingga nanti Allah pertemukan di titik terbaiknya. Dan jangan apa tadi? Jangan turunkan standar. Berbaik sangka sama Allah, nanti pasti kita dipertemukan. Mudah-mudahan yang menonton tayangan ini baik di TikTok, YouTube ataupun Instagram, bila mana ada yang belum menikah, Allah pertemukan dengan jodoh terbaik menurut Allah Azza wa Jalla, di waktu terbaik menurut Allah Azza wa Jalla. Terus terakhir ayat 27 ya jemaah, terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk ke rumah selain rumah kamu atau rumah kalian, hatta sampai tastanisu, minta izin, wa tusallimu, lalu mengucap salam, ala ahliha, kepada orang yang ada di dalam. Kata Nabi dalam hadis Muslim, Nabi bilang, siapa yang dia bertamu, berkunjung kepada rumahnya orang lain, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, hendaknya dia mengetuk pintu rumahnya 3 kali. Dan kalau gak ada jawaban, hendaknya, ini kata Nabi jemaah, hendaknya dia pulang 3 kali. Tok tok tok, assalamualaikum, 1. Tok tok tok, assalamualaikum, 2. Tok tok tok, assalamualaikum, 3. Nggak ada jawaban, pulang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hari ini saya WhatsApp dulu, mau janjian, mau ketemuan, lebih baik. Sebagaimana juga kata Nabi SAW, au kama qala, atau sebagaimana Nabi bersabda, riwayat Muslim juga, kurang lebih begini intinya, hendaknya kalian tidak menyulitkan saudaranya dengan datang secara tiba-tiba, kecuali dia memberitahu padanya. Bahkan Nabi dalam hadis Muslim juga, yang waktu itu kita pernah khatamkan di Masjid Fatimah Garung atas taufik dan pertolongan Allah, kurang lebih inti kalimatnya, kalian-kalian yang datang dari jauh, hendaknya jauh-jauh memberi kabar kepada istri dan keluarganya bahwa dia akan pulang. Nabi bilang gitu. Kecuali lain ya, kalau emang mau memberi kejutan, surprise, itu silakan aja. Tapi hendaknya dia memberi kabar sama istrinya, sayang aku akan pulang. Istrinya biar di rumah tuh siap-siap. Anaknya senang mendapat kabarnya bahwa ayahnya pulang. Kitanya juga kalau mau berkunjung ke tempat sahabat kita, jangan dadakan. Karena kata Nabi, Aukama Qol tadi riwayat Muslim ya, jangan kalian repotkan saudara kalian dengan datang secara mendadak, kecuali kalian beri kabar. Surprise, tiba-tiba beneran di surprise. Ada tamu kan kemarin dari Makassar, Insya Allah niatnya mau surprise, beneran surprise. Yang dari Makassar datang ke sini, kaminya pergi ke kota yang lain, akhirnya nggak ketemu. Ya udah, surprise beneran. Mau surprise ya surprise beneran.
perlu ya komunikasi itu, apalagi zaman now, zaman yang semua dimudahkan, ada WhatsApp, ada DM, berbagai macam lah sekarang tuh dimudahkan banget nih, ada teknologi tuh mudahin banget. Mohon izin bisa apakah datang dan seterusnya gitu. Oh mohon maaf kalau itu belum bisa ketemu, tapi nanti ada keluarga besar Masjid Maaf, pemuda-pemudi Masjid Maaf yang membersamai. Oh ya baik, nanti kami ketemu pemuda-pemudinya misalkan, selesai. Begitu hadirin. Jadi adabnya yang pertama, hatta tastanisu. Yang pertama minta izin. Minta izin. Bahasa kekiniannya buat appointment. Buat janji dulu, janji temu. Jangan biasakan langsung datang ke rumahnya. Zaman kan berubah ya jamaah ya. Kalau dulu sebelum ada teknologi mungkin kan kita langsung datang, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Tapi kan zaman sekarang berubah ya. Ada baiknya kita tuh buat janji temu dulu. Ada baiknya tuh kita buat janji temu dulu. Tidak itu tuh kayak lebih ahsan dan tidak melengkapi daripada ayat ini. Tastanisu, kamu minta izin dulu buat janji temu. Bisa bertemu nggak? Jam berapa pertemuannya? Jam 18.30 atau jam 17.00, jam 9.00 gitu. Dan kalau udah dikasih waktu, apalagi jamaah nih misalkan ketemu sama pihak yang jamaah yakin banget, beliau nih orang yang kita tahu punya insya Allah tuh punya kesibukan yang luar biasa padatnya. Lalu beliau mau meluangkan waktunya untuk kita. Hargai waktu pertemuannya dengan datang lebih awal dan jangan terlambat. Janji misalkan jam 13.30, setengah 2. Kalau bisa sebelum setengah 2 kita udah di sana gitu. Kita dikasih waktu sama beliau 13.30 ya, ketemunya di rumah makan A. Yuk, kalau bisa kita datang yang lebih awal. Karena kita tahu nih beliau meluangkan waktu di sini. Datang lebih awal, kita dikasih waktu, alhamdulillah bersyukur, berterima kasih. Jangan malah udah dikasih waktu, kitanya malah datang terlambat. Karena beliau pasti ada on schedule lagi yang harus beliau kejar. Mungkin beliau buat appointment 13.30, karena ada 14.30 harus ada appointment yang lain. Sehingga kadang kita juga perlu tuh tadi tastanisu, izin, dan dibalik izin itu juga ada appointment yang dibuat, janji temu yang dibuat, dan kalau udah ada waktu yang disepakati, datanglah lebih awal. Terus berikutnya apa? Wa tusallimu, ucapkan salam ala ahliha, kepada ahlinya. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu yang lebih baik supaya kamu selalu ingat. Intinya kalau kita beriman disuruh untuk buat janji temu, appointment, minta izin dulu, bisa ketemu nggak? Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Kalaupun memang ada, alhamdulillah. Nggak ada ya tetap alhamdulillah. Mungkin belum rezeki, mungkin nanti Allah pertemukan di waktu-waktu terbaik. Dan jamaah ya, kalau jamaah lagi pengen banget ketemu sama seseorang yang seperti seolah kayaknya nggak mungkin kita ketemu sama beliau, kita tuh masih harus punya keyakinan bahwa Allah bisa membuat kita bertemu dengan beliau pada pertemuan-pertemuan yang lebih lapang. Berdoa aja sama Allah. Berdoa aja sama Allah. Jamaah nih lagi pengen banget, ya Allah saya mau ketemu sama Mbak Fulanah, tapi kayaknya secara waktu gak mungkin, saya pun juga kayaknya gak mungkin. Berdoa aja sama Allah, siapa tahu dipertemukan. Gak tahu gimana caranya. Entah jamaah dipertemukan dalam satu keadaan yang tiba-tiba ketemu aja, atau jamaah lagi liburan, beliau juga pas lagi liburan ketemu di tempat liburan yang sama, lalu sesuai dengan yang didoakan, atau dengan hal-hal yang lain. Yang penting doa aja. Gak ada yang mustahil kok bagi Allah. Allah datangkan kalau memang rezeki buat kita. Berdoa aja sama Allah. Jamaah berdoa, Allah nanti datangkan. Untuk sesuatu hal yang sulit buat kita, sebenarnya nggak ada yang sulit buat Allah. Untuk sesuatu yang mustahil buat kita, sebenarnya nggak ada yang mustahil buat siapa? Buat Allah. Diulang ya kalimatnya hadirin, diulang baik-baik kalimatnya. Untuk sesuatu yang sulit buat kita, sebenarnya nggak ada yang sulit untuk Allah. Dan untuk sesuatu yang mustahil bagi kita, sebenarnya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Untuk segala keinginan, kita tuh cukup hanya sekedar mengangkat tangan, lalu meminta, lalu berdoa kepada Allah.
Ya Allah, saya punya keinginan ini, maka mudahkan. Ya Allah, saya berharapan besar akan sesuatu, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah, wujudkan sesuatu yang sedang kami harapkan ya Allah. Allah nanti pasti akan wujudkan. Kata Nabi, intasdukillah yasduka. Kalau kita jujur sama apa yang kita mohonkan, Allah pasti perkenankan, insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan Allah ampuni segala hilap dan salah kita, dan akhirnya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, hadirin di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo sudah berkenan belajar bareng di pagi ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan kajian subuh syuruk ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita, dan Allah takdirkan kita wafat di tanah suci Makkah Madinah, wafatnya kita dalam keadaan haji ataupun umrah, wafatnya kita wafat husnul khatimah. Dan hadirin, insya Allah juga dibuka peluang untuk kita yang mau ikut andil membersamai wakaf alat sejuta manfaat yang akan digunakan untuk meluaskan dakwah. Hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat 5090012099 atas nama kajian HAAS. Itu untuk wakaf alat. Dan insya Allah ada tanah sekitaran 200 meter antara masjid dan asrama, benar-benar di tengah. Pelan-pelan insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa perlahan bebaskan. Hadirin juga yang mau ikut andil nanti bisa ke Bank Muamalat 5090019666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih untuk yang wakaf tanah. Barakallahu fikum. Hadirin, silakan ditengok amal jariahnya di Wonosobo. Mudah-mudahan ini terus menjadi jariah sampai hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami sekaligus mohon izin, besok nanti dibersamai oleh gurunda-gurunda kita hebat yang lain. Kami akan bertolak ke Jakarta untuk ada kajian di Ballroom Menara 165 Me Time, insyaallah di sana. Barakallahu fikum. Teman-teman yang di Jakarta nanti kita ketemu insyaallah, kalau Allah izinkan masih hidup. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.